Pernah nggak sih kamu merasa capek banget, bukan karena kerjaan, bukan karena tugas, tapi karena hidupmu terasa seperti lomba yang nggak pernah kamu daftarin? Kamu bangun pagi, buka media sosial, dan langsung disambut dengan pencapaian orang lain. Ada yang baru beli rumah, ada yang wisuda, ada yang menikah, ada yang sukses bisnis di usia 22. Dan entah kenapa, meski kamu ikut senang, di dalam hati ada suara kecil yang bilang, "Kenapa hidupku nggak seperti itu ya?" Padahal kamu nggak tahu, mungkin orang yang kamu lihat di layar itu juga punya hari-hari ketika dia ngerasa kosong. Kita semua cuma menampilkan potongan terbaik dari hidup kita, tapi yang kita bandingin adalah potongan terbaik mereka dengan versi terlelah dari diri kita sendiri. Kita tumbuh di dunia yang sibuk ngasih tahu apa artinya berhasil. Nilai bagus, kuliah di kampus ternama, kerjaan mapan, gaji besar, rumah mewah, pasangan ideal. Dan tanpa sadar, kita menyerap semua itu kayak spons. Kita mulai hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memenuhi standar orang lain. Kita takut gagal, bukan karena kita benar-benar takut gagal, tapi karena kita takut dilihat gagal. Kita takut dibilang belum sukses, nggak selevel, nggak berkembang. Padahal, siapa sih yang punya hak menentukan standar hidup orang lain? Kenapa hidup harus jadi perlombaan? Padahal, garis start kita aja nggak sama. Ada yang lahir dari keluarga yang mapan, ada yang harus kerja sambil kuliah, ada yang berjuang sembuh dari luka batin yang nggak kelihatan. Jadi, gimana bisa kita pakai penggaris yang sama untuk mengukur semuanya? Kadang, kita sibuk banget ngejar validasi. Kita kerja keras bukan karena cinta pada proses, tapi karena pengen orang lain lihat hasilnya. Kita paksain diri biar bisa punya cerita keren untuk dibagikan, padahal di dalam hati kita kosong. Kita terus bandingin langkah kita sama langkah orang lain, sampai lupa setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada bunga yang mekar pagi, ada juga yang baru mekar sore, nggak ada yang salah dari keduanya, tapi kita sering lupa. Kita marah sama diri sendiri karena belum nyampe di tempat yang orang lain udah sampai. Padahal mungkin kita lagi di jalan yang benar, cuman waktunya belum tiba. Kapan terakhir kali kamu ngerasa cukup? Bukan pas kamu dapat sesuatu, tapi cukup hanya karena kamu ada, bernapas, dan masih berjuang. Dunia sering bikin kita percaya bahwa kita harus jadi lebih untuk dianggap berharga. Lebih pinter, lebih cantik, lebih kaya, lebih produktif. Tapi siapa bilang nilai kita ditentukan oleh seberapa cepat kita naik tangga kesuksesan? Kadang keberanian buat tetap berdiri meskipun lagi nggak di puncak, itu juga sebuah kemenangan. Keberanian buat tetap lembut di dunia yang keras, itu juga kekuatan. Dan keberanian buat tetap jadi diri sendiri di tengah dunia yang sibuk nyuruh kamu jadi orang lain, itu luar biasa. Coba pikir deh, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya kamu ambil karena kamu pengen, dan berapa banyak yang kamu ambil karena kamu takut dianggap gagal, aneh, atau kurang keren. Kadang kita terlalu sibuk mengejar versi terbaik dari diri kita, sampai lupa versi terbaik itu nggak harus sempurna. Versi terbaik itu yang damai, yang bisa tidur nyenyak tanpa rasa cemas karena pura-pura jadi orang lain. Kamu nggak harus punya semua hal sekarang. Kamu nggak harus bisa memuaskan semua orang. Kamu cukup, bahkan di saat kamu belum merasa cukup. Kamu berharga, bahkan di hari kamu ngerasa nggak berguna. Dan kamu layak dicintai, bahkan saat kamu belum mencintai diri sendiri sepenuhnya. Kita semua punya perjalanan masing-masing. Ada yang jalannya lurus dan terang, ada yang berliku dan gelap. Tapi bukan berarti yang lurus lebih baik dari yang berliku. Kadang, jalan yang berliku ngajarin kita tentang makna sabar, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Dan pada akhirnya, semua orang akan sampai juga di tempat yang memang disiapkan untuknya. Tapi waktunya nggak sama. Bukan karena kamu tertinggal, tapi karena Tuhan tahu kamu butuh waktu lebih untuk tumbuh. Pernahkah kamu ngerasa bahwa kamu udah capek banget jadi baik di mata semua orang? Kamu bantu ini, kamu jaga perasaan itu, kamu berusaha jadi orang yang semua orang suka.
Tapi ujung-ujungnya kamu yang ngerasa sendirian. Padahal nggak apa-apa kok untuk bilang enggak, padahal yang bikin kamu kehilangan diri sendiri. Nggak apa-apa untuk mundur, untuk berhenti sejenak, untuk memilih jalan yang berbeda. Hidup bukan soal membuktikan sesuatu ke orang lain, tapi soal membangun kehidupan yang kamu bisa rasakan sepenuhnya dengan damai. Coba bayangin, kalau kamu bisa lihat dirimu dari mata orang yang benar-benar sayang sama kamu bakal sadar betapa kamu udah cukup luar biasa selama ini. Kamu masih di sini, masih berjuang. Meskipun kamu pernah pengen nyerah, kamu tetap mencoba, bahkan di hari-hari kamu ngerasa gagal. Dan itu artinya kamu kuat. Bukan kuat karena nggak pernah jatuh, tapi kuat karena kamu selalu bangun lagi, meskipun nggak ada yang lihat. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum cukup, belum berhasil, belum seperti orang lain, peluk dirimu sebentar. Ingat kamu nggak hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Kamu hidup untuk merasakan hidupmu sendiri, dengan cara yang paling kamu pahami. Hidup bukan perlombaan, hidup adalah perjalanan. Dan nggak apa-apa kalau kamu jalan pelan-pelan. Yang penting kamu tetap jalan dengan hatimu sendiri, karena pada akhirnya yang benar-benar penting bukan bagaimana orang lain melihatmu, tapi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jadi, jangan repot-repot hidup untuk memenuhi standar orang lain. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menjadi orang yang bukan kamu. Kamu cukup, kamu berharga, dan kamu layak untuk bahagia tanpa harus menjadi versi siapapun, kecuali dirimu sendiri.